sempat minggat dari kosan dan tinggal di perkebunan kopi kurang lebih hampir 2 bulan. Minggat dari kosan? Minggat dari kosan dan mengorbankan kuliah sih lebih tepatnya. Minggat, kalau hari ini kita berbicara konteks bisnis, maka kita berharapnya semakin banyak orang yang bisa menikmati kopi, ya kan? Rotasi adalah wujud dari proses panjangnya saya. Begitu, bukan berorientasi pada skala bisnis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Nah, Sobat Kalesang, malam ini kita sedang bersama dengan ownernya Coffee Rotasi Lab ya, bersama Kak Fitrah Akbar. Ya, terima kasih Kak Ica. Apa kabar Kak Fitrah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kabarnya? Sehat. Oke. Oke, nah Kak Fitrah untuk mulai podcastnya ini mungkin Kak Fitrah boleh kenalan dulu sama Sobat Kalesang yang ada di rumah, boleh ceritakan profilnya Kak Fitrah. Profil, oke. Saya Fitrah Akbar Muhammad, kebetulan lahirnya di Ternate. Kebetulan Kak? Iya, 19 Februari 1996. Jadi masih lumayan sangat anak-anak. Terus saya SD sampai SMA-nya di kota Ternate. Terus lanjut kuliahnya di Bandung sejak tahun 2013 sampai 2020. Oke, 2020-nya baru balik lagi ke Ternate. Mungkin itu profil singkat. Nah, Sobat Kalesang, Kak Fitrah ini juga ternyata seorang dosen di UMU ya Kak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, wah lumayan menginspirasi nih Sobat Kalesang. Nah Kak Fitrah, kira-kira bagaimana sih perjalanannya Coffee Rotasi ini sendiri? Sampai hari rotasi ini? Ya? Rotasi itu baru dicanangkan di tahun 2019 sekitaran bulan Agustus. Tapi untuk perjalanannya saya sendiri di kopi itu sudah cukup lama karena sejak tahun 2013. Berarti Kak Fitrah hobi kopi juga nih? Dibilang hobi, semua berawal dari hobi sih. Ya, hobi, sangat hobi. Dan akhirnya ya perjalanan 2013 saya punya teman buka kedai kopi, terus mulai mengenal kopi, gabung ke komunitas kopi sejak 2013 sampai pada akhirnya saya masuk dalam industrinya, dalam arti belajar mengenai kopi, kursus kopi di tahun 2018-2019, tetapi sempat minggat dari kosan dan tinggal di perkebunan kopi kurang lebih hampir 2 bulan. Minggat dari kosan? Minggat dari kosan dan mengorbankan kuliah sih lebih tepatnya. Maksudnya, kenapa sampai minggat Kak? Karena niat untuk belajar? Ya, niat untuk belajar. Jadi saya ingin belajar kopi dari wilayah perkebunan. Jadi makanya dari sisi perkebunan saya harus keluar dari kosan selama 2 bulan, tinggal di perkebunan kopi selama 2 bulan. Belajar mulai bagaimana mereka menanam, mereka memelihara, sampai mereka memanen. Di Bandung itu Kak? Lebih tepatnya di Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung. Kalau Bandung sendiri kan kotanya? Kota. Lebih tepatnya kurang lebih sekitar 2-3 jam lah dari kota Bandung. Nah, di sana terus akhirnya dengan teman memberanikan diri buka kedai. Kedainya jalan, terus saya mulai dengan sendiri di tahun 2019, yaitu Rotasi Kopi. Ya, kurang lebih singkatnya seperti itu sih. Singkat tapi perjalanannya ini berliku-liku pasti. Lumayan, sangat panjang sebenarnya. Panjang. Ada kesulitan nggak kalau misalnya waktu awal-awal ini sampai niat sekali untuk belajar kopi, bahkan sampai minggat? Kesulitan sendiri mungkin ada ya. Karena kalau kita belajar sesuatu hal yang baru tuh pasti butuh effort. Betul. Pasti butuh effort. Tentu
banyak kesulitan mulai dari awalnya yang sulit minum kopi. Lebih sederhananya gini, orang yang tidak terbiasa minum kopi dan akhirnya memaksa diri untuk terus minum kopi gitu. Betul sih. Terus orang Berarti awalnya Kak Fitra juga memang belum terbiasa minum kopi. Iya, sebenarnya gini, kopi sendiri kan sebenarnya kalau hari ini kita bahas di Ternate, dari dulu kan kita jarang sekali diperkenalkan kopi. Iya. Kopi secara originnya ya. Kalau kopi-kopi saset mungkin sudah lama ya ada. Mungkin karena di Ternate juga lahan kopinya Ya betul. kurang ya. Bahkan bukan kurang sih. Nggak ada. Ada tetapi sudah tidak produksi. Oh iya. Gitu. Dan itu kan kami baru tahu di tahun 2020. Gitu. Jadi memang untuk dari sisi perjalanan cukup panjang dan cukup membutuhkan baik itu tenaga, pikiran, bahkan uang ya. Membutuhkan effort yang cukup besar. Uang. Investasinya untuk khusus di pendidikan kopi saya rasa ya sampai hari ini mungkin saya sudah habis sekitar puluhan juta. Ya, untuk pendidikan saja. Tapi worth it sampai sekarang untuk sekarang. Kalau worth it dalam konteks balik modal sih ya. Saya rasa tidak jadi perhitungan, tapi worth it bagi saya yang memang senang belajar sesuatu, worth it sih. Itu memang kalau misalnya kita memulai sesuatu terus tidak ada keinginan dari dalam diri sendiri, itu memang agak susah sih Kak. Iya betul, agak susah. Nah, terus Kak itu kan namanya Rotasi Coffee Lab. Nah, nama Rotasi ini terinspirasi dari mana? Atau ada makna filosofis tersendiri Kak? Saya butuh 7 hari 7 malam bertapa di goa. Enggak, bercanda. Sebenarnya nama Rotasi ya, Rotasi sendiri itu awalnya tuh kita mau menamakan Rotasi itu dengan nama yang pada umumnya seperti nama orang gitu atau nama perusahaan. Tapi saya berpikir kembali, saya bilang saya punya satu kata yang memang belum digunakan. Iya, belum terpakai, namanya rotasi. Akhirnya kita coba pakai nama Rotasi. Nah, makna filosofisnya bagi saya sederhana sih. Rotasi bagi orang pada umumnya kan artinya perputaran ya. Perputaran. Cuman yang harus dipahami bahwa segala hal atau siklus itu soal perputaran. Kita ambil contoh paling sederhana. Kalau kita bicara soal filosofi Cina, yin dan yang, itu konteksnya perputaran. Wah, asik nih sobat kelihatan. Ya, yin dan yang, ya. Yin dan yang bagi orang Cina, perputaran itu sesuatu yang sangat sakral gitu. Terus kita, kalau hari ini saya kebetulan beragama Muslim, bagi orang Muslim, untuk hari ini kita sampai naik haji atau umroh, tawaf itu putar. Betul, berputar. Gitu. Makanya bagi saya dia bukan konteks hanya soal berputar, tetapi ada sesuatu magnet soal berputar itu. Makanya bagi saya ya udah saya menggunakan kata rotasi, kan tidak mungkin saya pakai nama perputaran kopi kan. Iya betul juga. Akhirnya saya pakai istilahnya rotasi gitu sih Kak. Itu dia sobat Kalesang, maknanya ada makna tersendiri ternyata ya. Nah, berbicara terkait Coffee Lab ini, boleh sedikit spill Kak Fitra, modal awal ini berapa kira-kira untuk memulai usaha ini? Modal awal ya, bagi beberapa orang mungkin mengatakan agak tidak realistis ya, tapi bagi saya yang memang sudah bagian dari hobi, saya tidak kurang dari untuk tanpa tanah saya tidak kurang dari 500 juta. 500 juta. Tanpa tanah. Itu murni membangun dari nol semuanya gitu. Jadi mulai dari segi bangunan sama alat-alat produksi itu totally 500 jutaan. Kalau dengan tanah, kalau hari ini kita ambil tanah seukuran 25 kali 25, ukuran Ternate dengan titik lokasi di sini, ya mungkin sekitaran 300-350 jutaan. Ya. Iya. Berarti kalau dijumlahkan tadi sekitar 800-an lebih. Iya, bisa dikatakan 750 sampai 800 juta. Oh, itu nominal yang tidak sedikit ya sobat Kalesang. Nah, kalau misalnya modal awalnya begitu, berarti omset perharinya berapa nih Kak?
Omset saya gini. Ada saya ingin menjelaskannya lebih umum ya, karena kalau hari ini kita bermainnya di matematis, pada akhirnya orang mengatakan bahwa saya tidak realistis membuat satu usaha, gitu kan? Karena kita ambil rata-rata per hari mungkin kita bisa sentuh angka 1 juta. 1 juta. Itu omset, bukan keuntungan bersih ya. Iya. Artinya kalau dengan per hari rata-rata 1 juta, anggap dalam 1 bulan kita 30 juta, ya sekitar 30-40% itu laba bersih atau keuntungan bersih. Maka kalau kita kalikan butuh berapa tahun pengembalian, terlalu lama, gitu kan. Makanya saya selalu bilang rotasi itu jangan diukur dalam konteks material, tapi ada nilai-nilai non materialnya. Iya. Sebagaimana yang sempat dibahas oleh Kalesang di artikel bahwa ya karena rotasi lah mengantarkan saya menjadi ketua HIPMI. Artinya kalau harus dinilai lagi berapa gitu. Iya itu dia sobat, lupa tadi sampaikan bahwa ternyata Kak Fitri ini juga ketua HIPMI Ternate ya sobat. Ya, jadi karena rotasi mengantarkan saya jadi ketua HIPMI. Karena rotasi membuka relasi pertemanan saya bukan hanya di tingkat teman-teman seumuran atau sepantaran, tapi sampai pada akhirnya saya mengenal beberapa tokoh-tokoh di Maluku Utara, contoh seperti Pak Wakil Gubernur, terus sekretaris daerahnya, terus beberapa tokoh politisi, itu saya kenal semua, berawal semua dari rotasi. Bahkan di tempatnya saya juga sudah didatangi oleh Ganjar Pranowo, kan begitu. Oh iya? Jadi tokoh nasional pun saya sudah pernah datangi ke sini gitu. Jadi bahkan saya mengenal Pak Kapolda sekitar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu Pak Kapolda datang minum kopi di sini pun gara-gara rotasi. Jadi kalau diukur konteks materinya memang tidak worth it. Tapi kalau hari ini kita lihat non materinya, bagi saya sudah sangat-sangat mengembalikan semua yang sudah saya investasikan. Iya betul, jadi tak hanya materi tapi non materi itu juga sebenarnya salah satu hal yang penting di dunia bisnis ya Kak, bukan cuma sekedar angka-angka dan sebagainya. Nah, Kak Fitra ini kan tempatnya kalau dilihat nyaman, asik, buat nugas juga enak, pacaran juga enak di sini. Nah, tempatnya ini sendiri Kak Fitra terinspirasi dari mana? Apakah ada referensi sendiri? Referensi pasti ada, karena saya tuh punya kiblat namanya 372 Kopi. Kebetulan saya pernah kerja di sana di 372 Kopi sebagai manajer. Nah, konsepnya tidak berbeda jauh. Jadi bagi anak-anak Bandung sebenarnya yang kuliah, anak Ternate yang kuliah ke Bandung, mereka yang pernah datangi 372 Kopi terus jadi posisinya 372 Kopi ini di Bandung. Jadi bagi mereka yang sudah pernah ke 372 Kopi terus datang ke rotasi tidak terlalu berbeda jauh gitu. Nah, jadi masih membawa nuansa Bandung di sini. Minusnya pohon pinus saja. Di sini kayaknya nggak ada pohon pinus deh. Iya, memang di sini nggak ada pohon pinus, makanya ya kita kali dengan apa aja lah tanaman yang memang bisa menghiasi. Iya, betul sih. Kenapa ambil di daerah sini Kak? Kedainya? Iya, kedainya. Karena ini tanah yang sudah dimiliki sejak tahun 2014, tetapi tidak tergunakan selama 5 tahun. Punya keluarga atau punya kebetulan sendiri? Punya keluarga inti saya ya. Keluarga inti saya. Jadi punya keluarga, terus saya ngobrol ke orang tua bilang daripada tidak mendapatkan manfaat atau tidak bernilai produktif, maka ya udah kita bikin usaha saja gitu. Dan ya jadinya kedai kopi gitu. Akhirnya dibukalah kedai rotasi di tahun 2019. 2020 lebih tepatnya. Kita kurang lebih membangun hampir 6-7 bulan. 2020 bulan apa Kak? Kan bulan 2020 Covid. Pas bertepatan dengan Covid kami buka. Berarti bulan Maret. Ya. Oh, Maret Februari. Iya, Maret. Jadi kemarin kami baru ultah atau enif yang ketiga. Di tanggal 2 Maret kemarin. 2 Maret. Gitu. Kan Covid, maksudnya posisinya Covid ini lagi apa? Istilahnya pembatasan pengunjung, ya, kumpul-kumpul. Pembatasan itu PPKM. Kan PPKM tuh di Ternate juga tuh PPKM. Ya benar. Ada PPKM. Terus bagaimana sampai ini rotasi bisa
bisa bersaing begitu? Ya, agak Artinya bersaing dengan COVID. ya sih, agak lucu juga karena di saat orang pada tutup, betul, rotasi malah buka. Di saat orang semua berhenti berinvestasi, justru saya berinvestasi dengan nilai besar gitu. Tapi pada prinsipnya gini, orang selalu nanya, gimana sih rasanya berbisnis dengan rotasi sebelum dan pada saat COVID. Saya selalu mengatakan bahwa saya tuh tidak pernah merasa berbisnis rotasi sebelum COVID, jadi saya tidak tahu bedanya. Tapi pada prinsipnya gini, ketika saya memberanikan diri membuka di Maret, bagi saya itu satu konsekuensi yang harus saya ambil gitu kan. Nah, bahkan yang lucunya di 2020 itu walaupun COVID, kami itu kedai yang menyelenggarakan event cukup banyak gitu. Tidak ada larangan dari larangan ada larangan. Cuman pada prinsipnya kan ada pembatasan jumlah pengunjung dan lain sebagainya. Nah, kami juga sempat tutup 2 bulan waktu itu karena memang muncul edaran PPKM dan lain sebagainya. Kami tetap tutup, tapi akhirnya kembali lagi buka. Tapi pas buka itu banyak yang datang nggak? Alhamdulillah banyak. Di saat PPKM itu? Banyak. Karena mungkin satu tempatnya agak tersembunyi ya. Betul. Di saat yang lain terekspos mungkin kami tersembunyi. Tapi pada prinsipnya bukan melanggar sih karena gini, ada sempat saya dan teman-teman kaji, ada yang tidak realistis dari kebijakan waktu itu yang meminta kami harus tutup di jam 10 malam. Ya kan waktu itu kita dilarang semua, saya rasa pusat perbelanjaan atau apapun itu harus tutupnya di jam 10 malam. Nah, sedangkan untuk kedai kopi di Ternate itu baru ramainya di jam 10 malam. Bagaimana hari ini kami tutup di saat memang waktunya kami buka dalam konteks tanda kutip ya, buka dalam tanda kutip, artinya ramai. Nah, makanya waktu itu kami meminta keleluasaan. Dan alhamdulillah kami tidak dikasih izin sih, cuman tetapi disampaikan bahwa menjaga jarak dan lain sebagainya. Iya, betul. Mungkin karena ini masih ada sisa-sisa PPKM jadi agak sedikit jarak. Iya. Tak bercanda Kak, saya memang dari awal kurang suka yang terlalu padat. Iya betul ya. Makanya teman-teman bilang sia-sia sekali lahan sebesar ini menjadi kedai kopi. Ya kan harusnya saya bikin kos-kosan saja. Sebenarnya enggak sia-sia sih karena konsepnya juga agak berbeda dari kedai kopi yang lain, agak luasa juga gitu. Nah, Kak Fitra, terus ini dari awal buka 2020 sampai sekarang strategi pemasarannya rotasi kopi sendiri seperti apa? Mulai dari apakah ada promo tersendiri atau mungkin lewat media sosial dan lain sebagainya? Oke, ini menarik. Strategi pemasaran. Saya ya orang mungkin yang tidak mohon maaf bukan mengesampingkan, tetapi di beberapa sisi memang mereka bisa dimanfaatkan dalam konotasi kerjasama, tapi di beberapa sisi tidak, yaitu influencer. Ya, saya tuh rotasi itu tidak pernah menggunakan influencer untuk hari ini menjadi media promosi. Kenapa itu? Karena gini, Ternate itu terlalu kecil, khususnya di Ternate ya, itu terlalu kecil dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, dan yang ruang yang begitu kecil tetapi padat sebenarnya. Bagi saya untuk hari ini promosi itu sangat mudah gitu. Hanya bermodalkan customer sendiri, yang mereka yang sudah datang, mulut ke mulut, bahasanya seperti itu. Kenapa saya tidak menggunakan influencer? Karena itu analisanya saya. Tetapi kalau dibilang apakah tidak ada strategi marketing, saya rasa ada ya. Saya rasa ada. Namanya bisnis kan? Bisnis. Ada media sosial, kami gunakan media sosial, ada beberapa desain. Tapi ada satu hal waktu di 2020 tuh cukup menarik sebenarnya. Menariknya tuh tidak dijadikan strategi marketing sih, tetapi memang saya melihat bahwa memang diperlukan. Apa itu? Saya kebetulan yang menggagas kopi gratis untuk tenaga medis. Ketika COVID lagi gila-gilanya naik di kota Ternate, saya itu yang menggagas kopi gratis. Maka saya pertama tuh mengantarkan kurang lebih sekitar 15 cup ke rumah sakit umum, tempat di mana pasien COVID ya.
Nah, saya berikan ke tenaga medis. Nah, lama-kelamaan ini menjadi isu bersama teman-teman kedai kopi. Akhirnya kami bersama-sama buat jadwal untuk hari ini menyumbangkan minuman kepada tenaga medis waktu itu. Nah, kenapa? Secara rutin? Itu berlangsung kurang lebih selama seminggu. Seminggu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang itu bagian dari strategi marketing, sebenarnya tidak masuk dalam strategi kami. Tapi pada akhirnya karena mungkin itu juga yang membuat kami ada perubahan. Ya, semakin dikenal. Gitu. Itu dia. Nah, Kak Fitra kan tadi sempat sampaikan kalau Kak Fitra sempat minggat nih dan nginep selama 2 bulan ya? Iya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan di perkebunan kopi. Nah, apa sih yang Kak Fitra pelajari? Apa yang Kak Fitra dapatkan di situ dari petani-petani kopi sendiri? Sebenarnya, jadi gini, ketika awal saya mulai terjun dan meyakinkan diri bahwa kopi akan jadi salah satu perjalanan saya, teman saya menyarankan baiknya kamu belajarnya dari awal. Gitu. Kenapa? Sebenarnya teman saya yang membuka kedai yang memperkenalkan kopi itu dia anak petani juga. Anak petani kopi Lembang. Nah, cuman dia bilang ke saya, kamu baiknya belajarnya dari pertanian. Kenapa? Ya karena dari situlah hari ini orang bisa mengenal kopi gitu. Jadi akhirnya saya bilang, oke, kita cari waktu yang pas, hanya saja tidak ada waktu yang pas. Jadi saya memberanikan diri untuk bolos kurang lebih 2 bulan. Untuk tinggal di perkebunan kopi. Nah, apa yang saya pelajari sebenarnya sederhana. Kenapa kopi itu dia begitu istimewa bagi beberapa orang? Karena memang proses maintenance atau proses memeliharanya itu membutuhkan effort yang tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh dari proses roasterinya sendiri sampai di. Betul. Jadi petani itu ada beberapa petani yang kopi itu sudah dianggap sebagai anak, bahkan dalam filosofi tanda kutip itu sudah kayak anaknya sendiri. Jadi memang betul-betul dirawat dengan sepenuh hati. Jadi ketika saya melihat itu saya menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar barang dagangan nih, ya kan? Nah, terus kenapa juga saya sengaja tinggal di perkebunan kopi? Karena bagaimana saya bisa mengetahui produk yang sudah jadi kalau hari ini asal muasalnya saja saya tidak tahu begitu. Ya kan, saya mau berbicara banyak hal terkait kopi, tapi nyatanya saya sendiri belum pernah nih ke petani kopi atau hidup di perkebunan kopi. Jadi akhirnya saya memberanikan diri sehingga ketika saya berbicara pun saya memiliki kompetensi di bidang itu. Betul. Jadi bukan asal mengarang juga sih. Karena kan industri kopi sekarang yang kita tahu, kopi itu sudah jadi kopi bubuk, sudah jadi betul. Apa istilahnya mokalati misalnya. Kita bahkan yang lain tuh tidak tahu ini asal muasalnya kopi bagaimana, cara tanamnya seperti apa, cara rawatnya bagaimana. Petani itu bahkan di beberapa tempat ya, memang tidak semua, tapi di beberapa tempat tuh mereka tuh bangun jam 4 subuh. Bangun jam 4 subuh. Dan saat itu Kak Fitra juga ikut bangun jam 4 pasti. Kan tidak mungkin kita tinggal di tempat orang tidak mengikuti kebiasaan. Betul. Jadi saya bangun jam 4 subuh, ikut mereka keliling di perkebunan kopinya, melihat di wilayah-wilayah mana yang memang membutuhkan perlakuan lebih gitu. Karena kan kita tidak tahu nih hama menyerang di mana kan, titik-titik mana, makanya perlu di setiap dan istirahat terus lanjut lagi begitu, dan itu terjadi setiap hari. Baik kasih pupuknya yang di mana begitu, mana yang membutuhkan vitamin dan lain sebagainya. Terus di mana yang pohon pelindung kopinya perlu kita istilahnya berikan vitamin, bukan hanya kopi tapi ada pohon pelindungnya. Nah, itu saya belajar banyak tentang itu. Terus kopi itu kan ada beberapa fase, kayak misalnya pertama dari bibit, terus mulai nanti dia tumbuh dulu jadi pohonnya, baru pohonnya mulai berbuah menghasilkan ceri. Nah, ceri juga ada memiliki fasenya, mulai dari yang pertama dia berwarna hijau, terus dia mulai menguning, baru dia jadi warna merah cerinya. Saya pernah lihat itu. Ya, tetapi ketika saya coba tanya-tanya, bahkan ada beberapa jenis varietas kopi yang memang
matangnya itu bukan merah tapi kuning. Kuning. Iya. Jadi kadang orang bilang, "Oh, ini belum matang nih." Tapi ternyata varietas itu memang matangnya di warna kuning gitu. Nah, terus saya belajar mengenai bagaimana menyesuaikan antara varietas atau bibit kopi dengan berarti lumayan banyak yang ke Fitra pelajari di sana ya? Sangat. Jadi varietas atau bibit kopi yang bagaimana yang cocok dengan tanah begitu. Karena tidak semua jenis kopi atau varietas kopi kita bisa asal tanam. Jadi kayaknya di Ternate ini tidak ini ya Kak, apa namanya? Tanahnya mungkin tidak bagus untuk kalau kopi. Saya belum bisa menyimpulkan karena harus diteliti. Harus diteliti jumlah mineralnya di dalam tanah gitu. Dan banyak faktor yang membuat apakah tanah ini layak atau tidak begitu. Apabila tidak layak, kita perlu hari ini istilahnya direvitalisasi lagi, terus diberikan vitamin supaya memenuhi standarnya, itu juga bisa. Tetapi kalau hari ini kita mau menghasilkan perkebunan kopi, butuh investasi yang jauh lebih besar dari sekedar bikin kedai kopi begitu. Jadi memang saya belajarnya memang pengennya dari awal gitu, sehingga dari situ saya belajar, terus habis saya belajar juga mengenai roasting yang tadi sempat disinggung. Berarti setelah dari perkebunan itu Kak Fitra akhirnya ikut juga nih kelas-kelas kopi. Akhirnya. Karena bagi saya gini, sebenarnya hukumnya sunnah ya, karena kalau hari ini kita ngobrol dengan para barista, para owner kedai kopi atau bahkan penikmat kopi dan lain sebagainya, hukumnya sunnah. Ada yang sepakat bahwa sekolah itu harus, dan ada yang juga menyatakan bahwa tidak harus sih. Tetapi pada prinsipnya, kalau saya pada prinsipnya, ya di mana kalian mau mengetahui, kalau hari ini sekedar sharing dengan teman-teman, it's okay lah, gitu. Tapi kalau memang pengen tahu yang bagaimana sih standar internasional yang sudah diatur, karena hampir semua sekolah kopi itu sudah menggunakan kurikulum yang sudah terstandar internasional gitu. Wah. Amat ini. Jadi kalau kita sekolah ya istilahnya pengetahuan kita mungkin tidak lebih ya, tetapi paling tidak kita tahu parameter-parameter yang jelas gitu. Ketika hari ini kita entah itu mau menanam kopi, mau menyeduh gitu. Jadi pada prinsipnya ya ini hanya keilmuan gitu. Kalau teman-teman tertarik ya silakan, tapi memang butuh biaya. Kayaknya ke depan Kak Fitra ada ini nih rencana buka kebun kopi Kak Pak. Saya lebih tepatnya pengen bikin sekolah. Oh ya, sekolah. Makanya kenapa kita berangkatnya namanya Coffee Lab. Coffee Lab. Ya, karena ada laboratoriumnya kopi ya. Ya, ada impian besar saya ingin bikin sekolah kopi di Ternate. Tetapi memang secara kompetensi saya masih belum bisa begitu. Masih ada sekitar 2-3 tahap lagi yang membutuhkan biaya mungkin kurang lebih 20 juta sampai 30 juta lah. Sampai akhirnya saya sudah memiliki sertifikasinya, sudah memiliki kompetensinya, baru akhirnya saya bisa membuka sekolah. Gitu. Sekarang sudah ada Kak sertifikasi itu? Saya baru basic. Jadi saya butuh tingkat. Berapa tingkat sih Kak? Pada prinsipnya tuh ada basic, ada intermediate, ada advance, dan tahap paling terakhir namanya Q grader. Kalau di istilahnya kalau di kita tuh kayak kasarnya profesornya lah. Ya, jadi Q grader tuh bahasanya kan Q itu artinya quality, grader itu tingkatan. Jadi penentu tingkatan kopi lah, kasarnya begitu. Penentu kualitas kopinya, gitu. Kualitas tingkatan. Jadi pada dasarnya ini bukan kaleng-kaleng orang sebenarnya membuka coffee shop dan lain sebagainya, bisnis kopi. Sebenarnya bukan kaleng-kaleng sih, tetapi pada prinsipnya kalau ada yang masuk dan ingin sekedar berbisnis, it's okay, tidak jadi masalah. Tapi kalau ada yang ingin menyelam lebih jauh lagi, ya justru malah lebih bagus gitu. Mungkin sebelum masuk situ kan di sini ada ini. Cappuccino. Kalau signaturenya Coffee Lab, rotasi Coffee Lab apa Kak? Signatur kita pada prinsipnya kita selalu menyediakan signatur berdasarkan apa ya, selera ya orang. Mayoritas kan belum terbiasa dengan minuman yang full coffee dan tanpa pemanis. Ya, jadi kita ada signatur yang menggunakan pemanis. Dalam konteks hari ini mix itu kita ada White Horizon, itu jatuhnya
pada umumnya disebut es kopi susu lah. Es kopi susu. Cuma nama gaulnya White Horizon. White Horizon aja dinamainnya, gitu. Emang sengaja aja dinamain. Ya, terus ada juga kalau kita di sini ya non kopi ada namanya Magic Summer. Magic Summer apa? Magic Summer itu Coklat. mocktail jatuhnya, tapi mocktail tetapi dia jatuhnya lebih ke milk tea sama fruity. Jadi gabungan antara susu dengan buah-buahan. Ya, itu minuman yang memang kita sengaja buat untuk hari ini tamu-tamu atau customer kita yang tidak bisa minum kopi, tapi pengen sesuatu yang fresh, yang fresh lah gitu. Itu kita Magic Summer. Dan ada beberapa juga sih. Yeah. Nah, ada ini nggak Kak? Kayak makanan-makanan ringan atau apa? Makanan ringan umum aja sih sebenarnya kalau kita di pisang goreng gitu. Iya, pisang goreng itu wajib ya. Kalau di Ternate itu wajib itu ada pisang goreng. Iya, wajib itu wajib karena kalau tidak ada akan ditanyakan itu. Pisang goreng. Jadi pisang, kentang, roti bakar pada umumnya lah ya. Ada roti bakar juga. Kita ada roti bakar. Jadi tidak sesuatu yang betul-betul wow diracik oleh chef. Yang menemani kopi-kopi kan. Ya, gitu. Karena konsep kami memang tidak resto ya. Jadi tidak menyediakan makanan yang gimana gitu yang dicampur sana sini, enggak. Kami pada umumnya aja. Bahkan kami juga jual mie kok. Mie ceplok. Iya, mie pada umumnya mie anak kosan ya. Jadi kayaknya pengebat harus ada sering-sering datang atau mie ceplok di sini. Jadi karena memang sejak awal saya tidak membayangkan rotasi akan menyediakan menu yang variatifnya. Awalnya paling mungkin Kak Fitra memulai dengan yang penting jalan dulu dengan kopi. Dulu. Ya, kita ingin mengedepankan minuman ya, minuman dibanding makanan, walaupun makanan menunjang sebenarnya. Tapi selama ini kami menyediakan makanan ringan yang cukup diminati sih, karena mayoritas kalau mereka datang pacaran pasti pesannya kentang. Ya malu juga cowok kalau terpesan yang lebih dari kopi. Jadi pasti kentang. Iya. Atau kalau wajib lah itu. Ya kalau ceweknya pengen ada yang manis-manis, larinya roti bakar. Ya, jadi mau kita menyediakan makanan sevariasi atau variasi model seperti apa, inovasinya apa, saya rasa jatuhnya orang belum terbiasa gitu. Betul. Jadi kita menyesuaikan saja dengan lidah customer. Iya. Nah, karena Kak Fitra kan setelah terjun ke dunia industri kopi ini sendiri, harapan ke depan apa Kak? Jadi harapan terhadap industri ya. Kopi dan kedai kopi rotasi. Iya. Jadi kalau kita di sini kan di Ternate sudah banyak sekali sekarang. Iya. Sudah banyak. Mungkin kalau tidak salah 30 sampai 40 kedai kopi kayaknya ada. Ya. Sebenarnya harapannya sederhana. Kami hampir di semua, kalau hari ini kita berbicara konteks bisnis, maka kita berharapnya semakin banyak orang yang bisa menikmati kopi, ya kan? Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bisa menikmati kopi, maka begitupun ke bisnisnya kami akan keberlangsungan hidupnya semakin panjang. Semakin panjang otomatis. Betul. Ya. Cuman ada lebih jauh lagi yang sebenarnya harapan saya, kita punya ekosistem kopi di Maluku Utara. Kita saat ini kan sudah punya kedai kopi. Kita juga sudah punya roaster atau tukang sangrai lah bahasanya seperti itu. Nah, kita berharap ke depan kita bisa punya perkebunan. Kenapa ini penting? Sehingga teman-teman di industri itu tidak lagi kesulitan soal bahan baku. Gitu. Biar ekosistem kopi di Ternate itu bisa berlanjut. Ya, betul. Terus kalau hari ini saya tuh percaya bahwa industri kopi di Kota Bandung atau di Bandung sendiri atau Jawa Barat itu tumbuh kembang besar dan pesat itu semua karena komunitas gitu. Saya percaya bahwa kalau komunitasnya solid, gerakannya masif, kampanyenya masif, terus hari ini saling berbagi baik itu informasi, maka industri ini akan jauh lebih cepat berkembangnya. Bukan tidak mungkin ya Kak untuk meraih tujuan tadi. Ya, saya rasa akan mudah saja karena Ternate kecil untuk kita mobilisasi. Tetapi memang sampai saat ini teman-teman baik itu komunitas barista maupun komunitas pelaku usaha kedai kopi memang
masih punya orientasi yang berbeda-beda. Iya, Sehingga belum satu visi mungkin Kak ya. Dibilang belum satu visi sih, sebenarnya sudah satu visi. Hanya saja semua punya kesibukan masing-masing yang membuat kita kadang stuck gitu. Nah, cuman kita berharap bahwa di kemudian hari, entah itu besok, minggu depan, atau bulan depan, bahkan tahun depan, kita sudah bisa kembangkan industri ini sudah lebih jauh lagi gitu. Iya, Sobat Kalesang. Jadi harapannya besar sebenarnya di industri kopi Cafe Train ini. Siapa tahu ke depan bisa bergandeng tangan ya sesama pelaku kopi coffee shop juga untuk bisa buat satu perkebunan besar kan. Ya. Kalau pertanyaan terakhirnya apa harapan terhadap rotasi, saya tidak punya harapan ya terhadap rotasi, karena dengan hari ini rotasi tetap ada saja itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Karena ya sebagaimana yang saya sempat ceritakan ke teman-teman yang meliput waktu itu, bahwa rotasi adalah wujud dari proses panjangnya saya. Begitu, bukan berorientasi pada skala bisnis ya. Bisnis tetap selama saya masih bisa menggaji karyawan, selama saya masih bisa bayar listrik, selama saya masih bisa beli bahan baku, ya alhamdulillah gitu. Karena tidak dalam konotasi hari ini profitnya harus sekian. Gitu, bulan ini kita harus dapat target sekian, enggak sih kalau saya, karena saya punya revenue atau pendapatan di luar rotasi begitu. Jadi rotasi adalah wujud. Jadi kalau hari ini orang bertanya, sudah habiskan uang sekian puluh juta, sudah hidup di perkebunan sekian lama, terus apa sih hasilnya? Ya ini begitu. Saya punya kantor jawaban. Jadi istilahnya rotasi ini hasil dari proses panjangnya Kak Fitra nih. Bukan semata-mata rotasi dalam 1 bulan harus untung 100 juta. Semata-mata bisnis ya Kak. Jadi memang panjang. Bahkan alhamdulillah, saya berharap mungkin suatu saat rotasi akan jadi ruang apa ya istilahnya, kayak kemarin tuh kami baru kolaborasi dengan teman-teman arsitek. Mau rencana ada ini pengembangan? Sudah sih sebenarnya kemarin. Jadi gini, saya agak keluar sedikit ya, cuman supaya clear gitu. Jadi gini, teman-teman arsitek atau mahasiswa arsitek itu mereka selalu dituntut untuk membuat pameran karena ada mata kuliah yang menuntut mereka membuat pameran gitu. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah pameran itu selalu dilakukan di dalam kampus. Maka yang menikmati pameran adalah mereka sendiri, mahasiswa, dan kadang jarang dari fakultas lain untuk datang lihat pameran. Nah, saya sampaikan begini, bagaimana kalau hari ini pameran kalian kita bikin di dalam kafe, sehingga yang menikmati pameran ini bukan hanya mahasiswa dari kalangan akuntansi, tetapi orang pada umumnya, gitu. Maka mereka yang datang ke rotasi yang tadinya cuma niat nongkrong, niat bikin tugas, niat pacaran, bahkan mungkin ada yang niat selingkuh juga ya. jadi pada akhirnya mereka lihat, loh kok ada pameran. Akhirnya tanpa sadar mereka datang dan menikmati tanpa sadar pameran. Itu juga jadi insight untuk orang-orang yang datang mungkin ya Kak. Ya betul, dan alhamdulillah kemarin kita jalan kurang lebih 3 hari, namanya pameran Rumi. Rumi itu saya baru tahu ternyata rumah mikro. Jadi mereka mahasiswa-mahasiswa yang dituntut dengan lahan yang terbatas tapi bikin rumah yang cukup estetik lah, tanda kutip begitu, yang bahkan mampu menghasilkan nilai ekonomi lagi. Estetik dan produktif. Betul. Jadi itu ruang-ruang seperti itu. Makanya ini nanti rencana juga kita akan cari teman-teman komunitas yang lain lagi, kita collab apa yang memang bisa rotasi bantu gitu. Betul. Jadi mungkin seperti itu sih kalau untuk rotasi sendiri. Iya, wah. Terbaik. Oke, sebelum masuk di quote nih, Kak Fitra terakhir mungkin bisa kasih motivasi ke anak-anak muda, ke Sobat Kalesang yang ada di rumah, yang ingin memulai bisnisnya, ingin memulai bisnis apa saja, entah coffee shop atau apa. Dari Kak Fitra sendiri apa? Yang pertama saya klarifikasi dulu ya, saya bukan motivator. Iya, tapi paling tidak iyalah Kak. Saya bukan motivator. Dan kalau hari ini memotivasi pun saya takutnya saya tidak kompeten di wilayah situ. Cuman saya ingin sharing saja bahwa saya yakin bahwa pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Betul. Gitu. Jadi kalau hari ini prosesnya berdarah-darah, prosesnya berkeringat, prosesnya berliku-liku,
pada akhirnya saya yakin bahwa hasil yang didapatkan juga akan worth it sebanding dengan proses. Intinya nikmati saja ya prosesnya. Ya, karena saya percaya bahwa usaha yang dicintai itu usaha yang tidak akan pernah mati. Asik. Jadi ya saya percaya hal itu. Maka usaha yang dicintai tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Iya, jadi bagi saya kalau memang hari ini teman-teman terjun di sesuatu karena atas dasar ya tadi mungkin berawal hobi. Atas dasar hobi ya, dan cinta ya, terutama. Lama kelamaan kan cinta kan. Iya. Lama kelamaan cinta, maka mau seperti apapun jadinya nanti di penghujung ya akan tetap. Mau seperti apapun struggle-nya, orang tetap cinta. Iya, karena akan tetap dipertahankan gitu kan. Istilahnya kan mau bentuknya berubah tidak sesuai ekspektasi atau bagaimanapun ya karena sudah dasarnya cinta ya akan tetap dipertahankan. Akan tetap berlanjut. Akan selalu hidup lah. Akan selalu hidup. Mungkin itu sih. Iya. Dan catat itu bukan motivasi. Itu kuat. Nanti akan dong potong. Oh, siap. Baru bikin jedak-jeduk di TikTok. Oke, siap. Nah, Kak Fitra terakhir mungkin bisa promosikan rotasi sosmednya rotasi sendiri. Sosmed rotasi kita aktif di IG. Walaupun Facebook ada, tetapi jauh lebih aktifnya di IG, Instagramnya kita rotasi_collab. Ya. Rotasi_collab. Ya, itu untuk IG-nya kita. Terus jam operasinya kita agak berbeda karena mungkin yang lain teman-teman yang lain bukanya dari pagi atau dari siang, kami bukanya sore. Sore jam? Ya, kami mulai buka dari jam 5. Tetapi orang bertanya, terus tutupnya jam berapa? Ya kalau kami sih sekuatnya pengunjung aja sih. Oh gitu. Ya, karena kebetulan kami punya barista yang militan. Kalau diajak begadang masih kuat lah. Gitu. Begitu ya. Mau jam 2, jam 3 it's okay lah kami ladenin gitu. Barista enggak mengeluh tuh Kak? Tidak sih karena mereka kadang nugas juga kan. Gitu. Iya, itu dia Sobat Kalesang, jangan lupa follow Instagramnya rotasi di rotasi_collab. Nah, Sobat Kalesang di rumah juga jangan lupa update terus berita di kalesang.id. Terus jangan lupa follow Instagram Kalesang Official. Ikuti halaman Facebooknya Kalesang Info, dan jangan lupa subscribe ya. Siap. Karena podcast ini tayangnya di YouTube Kalesang TV. Oh siap. Oh itu penting itu. Jangan lupa subscribe. Betul. Itu penting. Iya. Terima kasih untuk Kak Fitra, terima kasih untuk kru yang bertugas malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Kalesang yang sudah menonton. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Fitra, sangat menginspirasi. Terima kasih.